What's up guys, welcome back to my channel Alif, dan sekarang kita akan belajar bahasa IPA guys. Dan bahasa IPA kelas 7 kurikulum merdeka ya guys ya, kurikulum merdeka. Oke, kita let's go ke kiri aja ya untuk kelas 7 nih guys, yang khusus kelas 7. Nah, apa itu sains? Pada bagian ini akan dijelaskan bahwa sains ada di mana-mana dan cabang-cabang ilmu sains serta pengertian sains. Batu. Oke, let's go. 1. Sains ada di mana-mana. Apakah kalian masih ingat topik atau misteri mengenai air dan sistem pada tubuh manusia yang dipelajari di kelas apa sih? Kelas berapa guys? Kelas lupa gue. Aku kelas 5 SD. Atau mungkin kalian masih ingat ketika belajar tentang energi bunyi dan cahaya di kelas ini bawah sih, kelas 4 guys, kelas 4. Sementara topik IPA yang masih segar diingatkan kalian pasti topik yang dipelajari di kelas 6 ya nggak sih, kan ini ada satunya guys, F1 itu 6 antara lain tentang listrik, tumbuhan dan tata surya. BTW ini bahasa IPA kurikulum merdeka guys, tumbuhan dan tata surya. Oke. Kata lain untuk IPA adalah sains. Jika kalian mengamati betapa luasnya topik-topik itu, maka kalian pasti menyadari bahwa sains itu ada di mana-mana. Tidak percaya? Mari kita cermati ulasan tentang cabang-cabang ilmu sains. Sains adalah ilmu biologi, sains adalah kimia, sains adalah geologi. Nah, kita coba ya. Biologi. Nah, biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Ada banyak cabang-cabang dan biologi. Misalnya, zoologi adalah ilmu tentang binatang. Botani ilmu tentang tumbuhan. Entomologi ilmu tentang serangga dan mikrobiologi ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya bisa terlihat dengan bantuan mikrofon. Nah, itu ya. Nah, sains adalah fisika. Fisika adalah gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi beberapa cabang ilmu fisika. Misalnya mekanika adalah ilmu tentang gerak benda, elektronik ilmu tentang arus listrik dan magnet, dan optika geometri tentang alat-alat optika. Sains adalah kimia. Kimia adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa sifat yang perubahan dalam suatu reaksi kimia. Cabang ilmu kimia antara lain farmasi, yaitu ilmu tentang obatan. Radiokimia tentang zat-zat radioaktif. Kimia organik tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup, serta kimia anorganik
tentang bahan kimia dan benda-benda. Nah, sains adalah geologi. Geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahan beberapa cabang ilmu geologi antara lain vulkanologi yaitu ilmu tentang gunung berapi, seismologi yaitu ilmu tentang gempa bumi, serta paleontologi yaitu ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. Sains adalah astronomi. Astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. Nah, next adalah sains tentang ekologi. Ekologi adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang sebagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Nah, itu adalah tentang sains ya. Apakah kita lanjut mana? Itu ya. Kayaknya laboratorium IPA. Itu aku baca dulu ya. Oke, ke-8 ya. Laboratorium IPA dari subtopik B. Laboratorium IPA. Ulang guys. B. Laboratorium IPA dari subtopik. Sebenarnya kalian mengetahui bahwa ilmuwan sains biasanya melakukan penelitian di laboratorium. Menurut kalian, apakah perbedaan ruang laboratorium dibandingkan dengan ruang kelas lainnya? Apabila kalian mengamati ruang dapur di rumah kalian, apa saja yang ada di situ? Pasti terlihat perbedaan dengan kamar mandi kalian. Bukan setiap ruangan memiliki alat-alat khusus sesuai fungsi ruangan tersebut. Demikian pula ruang laboratorium IPA yang berbeda dibandingkan ruang kelas. Laboratorium biasanya digunakan untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, satu alat-alat laboratorium IPA. Di dalam laboratorium terdapat alat-alat yang digunakan oleh para ilmuwan atau melakukan eksperimen dan membuat pengamatan dengan tepat dan akurat. Mari mengenal beberapa alat laboratorium yang akan kalian gunakan untuk berbagai percobaan IPA pada tingkat SMP, seperti berbagai percobaan IPA dan tingkat SMP seperti yang tercantum pada gambar 1.4 berikut ini. Ngomong apa dah? Balik-balik guys aku ngomongnya. Maaf guys ya. The constraint. Ini nggak ditulis ya, kita nggak dibaca ini ya. Kalian baca dulu lah, tapi aku guys. Baca ya, tuh. Baca ya dengan lajin ya guys. Next kita ini sampai saja videonya. Bye bye semuanya. Bye bye. What? 10 menit dong.